Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tasnim. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Tabik pun. Semoga selalu diberi kesehatan untuk kita semua ya. Pada video ini saya akan membahas soal-soal tentang hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Dan saya juga akan memberikan sedikit materi tentang ini. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Sebelum kita membahas soal, saya akan memberikan sedikit materi. Terlebih dahulu, materi yang akan saya sampaikan adalah hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Pengertian dan hakikat ilmu fisika sendiri adalah pengertian fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang, dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Fisika sering disebut juga sebagai ilmu paling mendasar, karena setiap ilmu alam lainnya yaitu biologi, kimia, geologi, dan lain-lain. Fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Yang kedua, hakikat ilmu fisika. Pada hakikatnya, ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Dalam penerapan ilmu fisika harus memperhatikan hakikat ilmu fisika sebagai berikut. Yang pertama ada fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Lalu yang ketiga ada metode ilmiah. Ilmu fisika adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam sains yang tergolong ke dalam ilmu pengetahuan alam. Ilmu fisika berkembang dari adanya suatu hasil pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Yaitu ada unsur-unsur metode ilmiah, kriteria metode ilmiah, karakteristik metode ilmiah, dan langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium. Dalam hal keselamatan pengguna, maka perlu dibuatkan aturan atau tata tertib di laboratorium, serta peringatan-peringatan terhadap bahan-bahan yang berbahaya. Sedangkan keselamatan alat-alat perlu diperkenalkan bentuk-bentuk dan nama-nama alat serta bagaimana cara menggunakan dan cara menyimpan. Yaitu ada jenis-jenis bahaya dalam laboratorium, usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium, dan aturan di laboratorium. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi inti yaitu mari kita bahas. Soal pertama, seperti ini bunyinya. Setiap besaran fisika selalu dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan angka. Pernyataan ini merupakan salah satu karakteristik fisika yaitu kuantitatif. Kuantitatif adalah penyelidikan empiris sistematis dari fenomena yang dapat diamati melalui teknik statistik, matematika, atau komputasi. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model matematika, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. Jadi jawaban di soal nomor pertama yaitu kuantitatif ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah. Kita dapat menentukan waktu yang diperlukan bola itu untuk mencapai tanah. Hal ini menunjukkan bahwa rumus fisika bersifat kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Intinya, jika kualitatif biasanya menggunakan kata-kata, sedangkan kuantitatif biasanya menggunakan angka-angka. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya yang C ya teman-teman, kualitatif. Lanjut ke soal nomor 3. Cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerak itu adalah mekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerakan pada benda tersebut. Sedangkan kinematika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerak benda tersebut. Jadi, teman-teman bisa tahu kan kenapa jawabannya bisa kinematika? Karena kinematika itu
ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerakan benda tersebut. Di nomor 4, suatu lampu penerangan jalan digantung dengan tali di pinggir jalan. Kita dapat menghitung gaya tegang lampu. Lanjut soal nomor 4. Sebuah lampu penerangan jalan digantung dengan tali di pinggir jalan. Kita dapat menghitung gaya tegangan tali dengan menggunakan teori yang disajikan dalam. Yang pertama, mekanika. Mekanika adalah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda. Yang kedua, dinamika. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerakan benda tersebut. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerakan benda tersebut, seperti soal sebelumnya ya teman-teman. Dan statika adalah cabang dari ilmu mekanika teknik yang mempelajari hubungan gaya-gaya atau pembebanan yang bekerja pada suatu sistem atau konstruksi yang dalam keadaan diam atau seimbang atau statis. Jadi di nomor 4, jawaban yang tepat itu statika teman-teman, yaitu. Lanjut soal nomor 5. Yang harus dilakukan sebelum merumuskan masalah dalam metode ilmiah yaitu langkah-langkahnya ada. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, melakukan eksperimen. Dan yang kelima, yang terakhir, menarik kesimpulan. Jadi, sebelum merumuskan masalah, ada apa ya? Sebelum merumuskan masalah, kita harus melakukan observasi. Karena tanpa melakukan observasi, kita tidak tahu apa masalah yang dihadapi untuk kedepannya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 yaitu mencari data ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6. Sikap kritis, teliti, hasrat, ingin tahu, dan disiplin harus menjadi budaya di sekolah. Hal ini sesuai dengan salah satu produk sains, yaitu dalam metode ilmiah, terdapat beberapa sikap ilmiah yang harusnya ada di setiap peneliti atau ilmuwannya. Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, objektif. Ketiga, tekun. Keempat, teliti. Kelima, jujur. Dan yang terakhir, keenam, terbuka. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 yaitu sikap ilmiah yang B. Nomor 7. Karakter jujur harus terus dikembangkan oleh setiap siswa. Jujur merupakan salah satu dari sebab hal yang paling utama adalah akhlak yang baik. Jujur salah satunya termasuk dalam sikap yang harus dimiliki manusia. Jadi jawabannya sikap manusia. Nomor 8. Tahapan paling awal dalam metode ilmiah adalah langkah-langkah melakukan sebuah metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan fisika adalah melakukan mengidentifikasi dari berbagai macam bentuk masalah dan juga studi pendahuluan. Yang kedua, melakukan penulisan daripada perumusan masalah. Yang ketiga, melakukan pengumpulan dari berbagai macam bentuk informasi. Yang keempat, melakukan pengajuan hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, melakukan penganalisaan daripada data. Dan yang ketujuh, melakukan pengambilan data dari berbagai kesimpulan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C, yaitu merumuskan masalah. Kita lanjut ke nomor 9. Tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Pernyataan ini merupakan Pascal. Pascal berkesimpulan bahwa apabila tekanan diberikan pada fluida yang memenuhi sebuah ruangan tertutup, tekanan tersebut akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan besar yang sama tanpa mengalami pengurangan. Jadi jawaban nomor 9 yang tepat adalah yang A, yaitu hukum Pascal. Ternyata udah 9 soal teman-teman. Jangan patah semangat, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10.
Urutan metode ilmiah setelah merumuskan masalah adalah, jawabannya adalah, langkah melakukan sebuah metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan fisika adalah melakukan mengidentifikasi dari berbagai macam bentuk masalah dan juga studi pendahuluan. Yang kedua, melakukan penulisan daripada perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan dari berbagai macam bentuk informasi. Yang keempat, pengajuan hipotesis. Yang kelima, eksperimen. Yang keenam, melakukan penganalisan daripada data. Dan yang ketujuh, pengambilan dari berbagai kesimpulan. Untuk jawaban nomor 10, jawabannya adalah yang A, menyusun hipotesis. Lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan sikap yang diharapkan dari seorang ilmuwan adalah, dalam suatu penelitian, ilmuwan harus memiliki kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Jadi tidak masuk akal jika langsung menarik kesimpulan. Jadi jawaban yang tepat adalah langsung yang D, yaitu langsung melompat ke kesimpulan. Orang ilmuwan diharuskan memiliki kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Jadi tidak boleh harus langsung menentukan kesimpulan ya teman-teman. Di soal nomor 2. Kecakapan berikut yang bukan suatu proses kecakapan sains adalah proses kecakapan sains, yaitu yang pertama ada observasi, interpretasi, klasifikasi, prediksi, berkomunikasi, berhipotesis, merencanakan percobaan atau penyelidikan, menerapkan konsep atau prinsip, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan. Jadi jawaban yang tepat adalah menduga yang B. Nomor 13. Sebagai hakikat fisika ada 3. Yang pertama, fisika sebagai produk, yaitu a body knowledge. Yang kedua, sebagai proses, yaitu way of investigating. Dan yang ketiga, sebagai sikap, yaitu way of thinking. Jadi, untuk nomor 13, kira-kira apa ya jawabannya? Untuk nomor 13, jawabannya adalah sebagai produk. Nomor 14. Keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan untuk mendapatkan hasil atau tujuan merupakan definisi fisika sebagai proses, yaitu bahwa ilmu fisika diposisikan yang memberikan deskripsi atau gambaran bagaimana para ilmuwan bekerja untuk menghasilkan penemuan-penemuan. Fisika sebagai proses menekankan pada tahapan-tahapan yang dilalui ilmuwan untuk menghasilkan produk berupa ilmu pengetahuan. Jadi jawabannya yaitu sebagai proses. Ada di soal B. Salah. Ada di pilihan yang B. Soal 15. Penerapan fisika dalam bidang telekomunikasi adalah, yang pertama ada teori gelombang elektromagnetik. Baik televisi maupun radio merupakan komunikasi. Kedua alarm ini dapat menyampaikan pesan melalui gelombang elektromagnetik yang berasal dari pancaran di stadium masing-masing. Yang kedua, teori listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu penghantar. Yang ketiga, teori gravitasi dan hukum Newton. Satelit diluncurkan menggunakan roket yang bergerak pada prinsip hukum Newton, di mana semburan propelan pendinding roket menyebabkan gaya reaksi yang mampu mengangkat roket mengatasi gravitasi bumi. Jadi untuk jawaban nomor 15, jawabannya adalah pesawat terbang. Soal 16. Urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah yang tepat adalah, langkah-langkah melakukan metode ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan hipotesis. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, melakukan eksperimen. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Jadi, untuk jawaban yang tepat di jawaban pilihan yang E, yaitu merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Soal 17. Lambang di samping dapat menyebabkan apa ya? Yaitu namanya harmful irritant, yaitu bahaya iritasi. Bahan
yang bisa menyebabkan iritasi, dapat menyebabkan luka bakar pada kulit maupun gatal-gatal. Tindakannya yaitu hindarkan kontak langsung dengan kulit. Jadi jawaban yang tepat yaitu mengiritasi mata dan kulit. Soal ke-18. Peran fisika dalam teknologi memberikan banyak keuntungan. Namun di samping itu juga memberikan dampak negatif yang merugikan bagi manusia, diantaranya yaitu pilihan A, C, dan D, dan E merupakan dampak positif. Apa aja sih A, C, D, dan E? Yang A adalah membantu astronot untuk melakukan perjalanan keluar angkasa dengan pesawat olang-aling. Yang C, munculnya inovasi transportasi modern yang menggunakan listrik dan elektromagnetik. Yang D, berkembangnya sistem jaringan listrik dengan alternatif sumber energi bagi pembangkit listrik. Dan yang terakhir, yang E, berkembangnya gadget dan pengguna. Jadi, yang negatif yang B ya teman-teman, yaitu terjadinya pencemaran udara akibat gas buang karbon monoksida. Lanjut ke soal nomor 19. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penelitian. 1. Menarik kesimpulan. 2. Membuat hipotesis. 3. Melakukan observasi. 4. Merumuskan masalah. Yang kelima, menganalisis data. 6. Melakukan eksperimen. Dan 7. Mengumpulkan data. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, urutan yang tepat dalam metode ilmiah adalah jawabannya. Langkah melakukan sebuah metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan fisika adalah yang pertama, melakukan mengidentifikasi dari berbagai macam bentuk masalah dan juga studi pendahuluan. Yang kedua, melakukan penulisan daripada perumusan masalah. Yang ketiga, melakukan kumpulan dari berbagai macam bentuk informasi. Yang keempat, melakukan pengajuan hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen karena melakukan menganalisis daripada data. Yang ketujuh, melakukan pengambilan dari berbagai kesimpulan. Jadi jawaban yang tepat, jawabannya C, yaitu 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1. Soal ke-20. Dalam melakukan eksperimen, ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan. Variabelnya apa aja ya? Yuk mari kita lihat. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Dan yang ketiga, variabel kontrol atau kendali, yaitu variabel yang dibuat tetap. Jadi jawabannya yaitu bebas, terikat, dan kontrol. Di pilihan yang D. Ternyata udah banyak banget ya. Soal yang kita bahas sudah 20 soal. 5 soal lagi nih yang tersisa. Jangan patah semangat ya. Selanjutnya soal 21. Tahapan observasi atau pengamatan dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu pengamatan kuantitatif, yaitu pengamatan dengan mengamati data berupa angka-angka. Pengamatan kualitatif, yaitu pengamatan yang dilakukan menggunakan alat indera kita. Jadi jawabannya kuantitatif dan kualitatif ada di pilihan yang B. Nomor 22. Adrian tanpa sengaja menumpahkan sejumlah zat kimia ke tangannya. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah pilihan yang C sangat tepat karena memungkinkan zat kimia hilang setelah dibilas air. Jadi pilihan yang C teman-teman, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nomor 23. Sebuah botol zat kimia memiliki tanda pada label seperti gambar berikut. Tindakan pencegahan yang sebaiknya diambil siswa ketika menggunakan zat kimia tersebut adalah: nama tanda pada label di atas adalah namanya flammable, yaitu bahan kimia yang mudah terbakar. Dapat bereaksi hanya dengan kontak singkat dengan sumber pemicunya, dengan titik nyala yang sangat rendah, atau dengan gas yang sangat mudah terbakar jika terkena air. Jadi jawabannya E. Sebaiknya tidak memanaskan cairan secara langsung di atas suatu nyala api ya teman-teman. Nomor 24. Perhatikan data berikut, yaitu pertama ada masker,
jas kerja, sarung tangan, dan helm. Yang merupakan kelengkapan kerja di laboratorium yaitu adalah perlengkapan kerja di lab sendiri ada jas laboratorium, sarung tangan, masker, kacamata pelindung, respirator dan lemari uap, sepatu pengaman, layar pelindung, perlengkapan P3K, dan juga alat pemadam. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah nomor 1 dan 3 yaitu masker dan sarung tangan. Oke, pada akhirnya kita sampai ke soal terakhir yaitu soal 25. Apa sih bunyinya? Perilaku yang benar dan aman saat di laboratorium yaitu pilihan A, B, D, dan E sangat tidak relevan. Apa sih bunyinya? A. Membawa bekal makanan. B. Mengenakan pakaian ketat. D. Bersikap gembira dan bercanda. Dan E. Mengenakan jas alma mater. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah yang C. Serius dan tekun. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah memperhatikan penjelasan materi dan pembahasan soal-soal. Baiklah, sampai pada akhir kesimpulan pada materi ini adalah bahwa hakikat ilmu fisika dibagi menjadi 3, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Salah satu hakikat fisika adalah metode ilmiah dan keselamatan kerja adalah tanggung jawab semua orang, baik pengerjaan maupun laporan. Bagaimana? Fisika mudah bukan? Asalkan kita sering berlatih. Jangan lupa untuk sering berlatih dan membaca buku agar kita semakin paham ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.